selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Saya percaya saudara tetap dalam keadaan yang baik, amin. Kita harus tetap semangat walaupun situasi masih seperti ini, tapi biarlah hati kita tetap memuji, menyenangkan hati Tuhan. Sebab kita percaya hanya Tuhan satu-satunya kekuatan dan sumber pengharapan kita. Oke saudara, pada pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah, saya mengundang kita semua untuk berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru di mana kami masih boleh menemukan hidup kami masih boleh bernafas Tuhan, kami masih boleh punya kekuatan yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, semua karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini biarlah setiap kami boleh membawa ucapan syukur kami, menaikkan puji-pujian kami, menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bertata atas setiap pribadi lepas pribadi. Engkau bertata atas setiap keluarga ya Tuhan. Hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang diagungkan. Kuduskan setiap kami ya Bapa, layakan setiap kami, sehingga penyembahan pujian kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima sukacita yang daripada surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pagi hari ini kita mau nyatakan bahwa sukacita surga kita mau terima untuk menjadi kekuatan bagi kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh, oh. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita mau terus terima sukacita surga, amin. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, menyembah-Mu, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau ya Bapa. Kami mau terus nyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya kekuatan kami, Engkaulah penolong kami. Biarlah kami boleh terus berseru hanya kepada-Mu ya Tuhan.
Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami gak bisa balas satu-satu Tuhan, tapi biarlah hati kami terus menyembah Engkau ya Bapa. Tuhan, pada jam pagi hari ini kami mau terus belajar akan kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu Tuhan, hari demi hari ya Bapa. Berikan kami telinga dan hati sebagai seorang murid, sehingga kebenaran firman itu boleh kami terima secara positif, kami boleh tanam di dalam hati kami, boleh berakar dan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik ya Bapa dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo GBI Home, how are you guys? Terima kasih untuk give me a chance, give me opportunity untuk share di rumah kalian. Thank you Kak Semi, that's so funny. Dan Kakak Ria, dan semua teman-teman di GBI Home. I really miss kebaktian di headquarter. Tapi ya, one day kita akan kembali kebaktian bareng-bareng lagi. Oke, teman-teman semua mungkin udah di drill, udah di sharing oleh Kak Semi tentang movement. Dari 1 Petrus, kemudian minggu lalu sudah juga diberitakan bahwa God move in the small things, even small things, there is God in there. Nah, hari ini saya akan bicara tentang 3 perspektif. Perspektif God, perspektif us, dari kita, lalu bagaimana perspektif God with us. Pertama saya mau bilang begini, our God is a God that move. Dia bukan Tuhan yang mati, yang nggak bisa bergerak. Dia Tuhan yang tahu keadaan. He always move. Makanya sangat susah kalau ada yang bilang begini, nothing itu sangat impossible buat Tuhan. Do nothing itu impossible buat Tuhan. Tuhan nggak bisa lihat keadaan yang begitu-begitu aja. Dia harus do something about it. He God that create. He God that come with new idea. Makanya jangan kaget kalau Tuhan bisa pakai segala macam cara dalam setiap keadaan untuk siapapun, dimanapun. He is God that always see opportunity dan dia selalu move di situ. He is God that move from generation to generation. Dari generasi ke generasi selalu ada Tuhan. Mau keadaan apapun, mau keadaan susah, keadaan perang, there is God in there. Nah, God always creates something from nothing. Selalu pikir kalau Tuhan mau create something, mesti sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Tapi dari hal yang kecil, Tuhan bisa create. Satu kali dia ke party, Tuhan diundang ke party, kemudian mereka kehabisan anggur guys. Apa yang terjadi? Waktu mereka kehabisan anggur, Tuhan nggak, ya, that's it, no more party. Nggak ada anggur, air pun jadi, kopi pun jadi. Nggak. Tuhan bisa merubah air menjadi anggur. Waktu di battle, waktu keadaan nggak mungkin ada tembok yang tinggi, yang besar. God can do something. Dia bisa robohkan itu. Walaupun tentara Israel waktu itu, teman-teman di Israel waktu itu, mereka nggak bisa apa-apa. Tapi mereka bersama Tuhan. God is a God of war. Dia God yang bisa move di perang. Dia juga God yang bisa move a nation. Satu kali teman-teman di Israel, mereka dibawa perbudakan. Dan kayaknya impossible kalau ada Tuhan yang bisa mengeluarkan mereka. Kalau keluar juga mau kemana mereka nggak tahu. Tapi dia Tuhan yang move. Dia bisa move bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan bukan cuma itu, dia tuntun mereka sampai ke the promised land. Dia berikan tanah yang baru buat mereka. Dia juga Tuhan yang move in a person. Dia Tuhan yang move in a family. Di setiap generasi Tuhan selalu move. God always play his role. Makanya nama Tuhan adalah El Shaddai. Ada lagunya kan, artinya El Shaddai itu artinya God Almighty. Banyak orang pikir ada lagunya begini, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai itu artinya bagus banget, artinya begini, kalau sampai Tuhan perlu create something yang kita perlukan, dan pada waktu itu, something itu belum pernah ada, God can do that new things just for you. Kalau ada sampai kita membutuhkan sesuatu dan
Dan kayaknya itu belum ada di dunia ini. Tapi kita perlu. Nah, Tuhan kita, Tuhan yang bisa create itu. Makanya dia katakan dia El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yang nggak ada pun dia bisa bikin untuk jadi ada buat saudara dan saya. Oke guys, nah itu part dari Tuhan. Saya nggak akan berlama-lama di situ. Everybody knew that. Tapi saya mau kasih yang kedua, yaitu bicara soal us. Bagaimana dengan kita? Waktu Tuhan create Adam dan Hawa, waktu Adam dan Hawa ada di the Garden of Eden, hal pertama yang Tuhan beritahu untuk Adam kerjakan, yaitu mengerjakan the garden, mengurus Taman Eden. Kenapa yang terjadi? Di Taman Eden itu Adam harus mengurus taman tadi. Saya percaya Tuhan nyiptain taman, pasti udah keren, pasti interiornya udah bagus, pasti pohonnya udah tertata rapi, but still yang namanya taman kalau nggak diurus seminggu aja mulai panjang, mesti di-trim dan sebagainya. Nah, Adam disuruh mengurus taman, make it better, kata yang dipakai adalah cultivate, make it better. Lalu kemudian Adam juga disuruh memberi nama hewan-hewan pada waktu itu, memberi nama all the animals pada waktu itu, manage the garden dan manage the stocks pada waktu itu. Nah, Adam Tuhan nggak suruh Adam, udah tenang-tenang aja, jangan usah ngapa-ngapain. Ada Tuhan di sini. Tapi enggak, Tuhan nggak mau Adam malas. Tuhan mau Adam to do something. Ada ayat yang bilang bahwa Tuhan bilang belajar dari semut, jangan malas. Karena semut itu walaupun dia nggak ada pemimpinnya, dia bisa menyediakan makanannya pada musim dingin. Dia bisa menyediakan pada waktu panen, dia bisa mengumpulkan makanannya, dia store it, dan dia bisa call it makanannya tadi waktu musim dingin. Nah, berarti apa yang kita pelajari di sini? Tuhan mau kita nggak boleh jadi orang yang malas, jadi orang yang begitu-begitu aja. Dia mau kita move dengan dia. Kita akan lihat di Alkitab nanti, orang yang move for himself even, Tuhan akan pakai orang-orang seperti ini. Tapi orang yang malas, yang nggak mau ngapa-ngapain, akan susah bisa move dengan Tuhan. Tuhan always move. Tapi di dunia ini, dia perlu someone that move together with him. Nah, saya akan baca satu ayat. Ayat ini ada di 1 Raja-Raja 19. 1 Raja 19, ada dua ayat aja. 1 Raja-Raja 19, ayat 16. Dan 1 Raja-Raja 19, ayat yang ke-19. Oke? Dibilang begini, juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau rapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Itu 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Yang kedua, 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Di sini ada cerita, waktu itu Israel lagi dalam keadaan kekeringan, Israel lagi dalam masalah, kemudian krisis rohani, karena waktu itu banyak Israel menyembah dewa-dewa Baal. Dan waktu itu Elia dia berperang dengan nabi-nabi Baal, dia sembelih nabi Baal, kemudian dia bertemu, dia diancam oleh Isabel dan dia lari. Setelah dia lari ke Gunung Horeb, kemudian di Gunung Horeb itu Tuhan bicara sama Elia, Tuhan kasih makan Elia, Tuhan segarkan Elia, terus Tuhan bilang, pergi urapi cucu Nimsi, Yehu cucu Nimsi sebagai raja, dan urapi juga Elisa bin Safat. Nah, mari kita melihat satu karakter di sini namanya Elisa bin Safat. Elisa bin Safat ini is a man of movement. Dan sama dengan Tuhan kita. Kita akan belajar tentang Elisa hari ini. Nah, Elisa ini bukan rombongan nabi. Dia nggak ada di dalam sekolah para nabi. Dia out of it. Tapi Elisa ini punya satu karakter yang Tuhan tahu. Jadi Tuhan itu bisa melihat dimanapun kita berada, di tempat di mana kita berada, Tuhan bisa melihat siapa kita, dia kenal siapa kita. Nah, dikatakan di sini, Elisa bin Safat, dia berasal dari Abel Mehola. Nah, kalau saudara cari bisa cari di Google atau di mana, Abel Mehola ini adalah meadow of dancing,
dikatakan seperti itu. Meadow itu artinya padang rumput. Dancing itu artinya padang rumput yang menari-nari lah, kira-kira begitu. Dan ini letaknya, ini satu padang rumput di sebelah Sungai Yordan. Jadi dekat Sungai Yordan itu ada satu padang rumput yang panjang, yang subur. Dan ini di sini padang rumput ini beda dengan padang rumput yang lain. Di tanah-tanah yang lain, orang mungkin kalau menghasilkan buah-buahan cuma sekali. Tapi di padang rumput ini bisa berdouble buah-buahnya. Artinya double portion. Nah, di padang rumput yang di Abel Mehola ini, Abel itu artinya Father of God. God the Father. Abel itu artinya the Father of God. Artinya ini sumber. Karena dia ini yang seperti dilukiskan kira-kira dilukiskan di Mazmur 1. Satu tempat di mana tanah yang agak banyak airnya, yang selalu menghasilkan buah setiap musim. Tidak pernah layu daunnya. Tapi kita mesti tahu, di Abel Mehola ini tanah yang subur, tanah yang bagus, indah dan sebagainya. Tapi pada waktu di konteks ini, waktu itu Israel lagi dalam keadaan kekeringan. Baru turun hujan, masih kering, bos. Dan apa yang terjadi? Itu sebabnya dikatakan Elisa bin Safat ini, dia bukan orang yang malas-malasan. Dia tahu lagi kering, dia bukannya lockdown, dia bukannya menyembunyikan diri, nggak mau ketemu siapa-siapa. Justru in that kind of moment, Elisa ini dikatakan dia membajak dengan 12 pasang lembu. Mungkin dia bajak satu pasang. Kurang, dia 2 pasang, 3 pasang, sampai 12 pasang, sampai 24. Kenapa? Karena that moment, pada waktu itu, di Abel Mehola ini lagi kekeringan. Jadi tempat yang tadinya double portion yang harusnya bagus, berbuah, mereka lagi kering, lagi nggak ada hasil, lagi krisis, bos. Kenapa yang terjadi? Elisa nggak tinggal diam. Dia tahu krisis seperti itu, dia nggak ogah-ogahan, minta bantuan, telepon sana sini, pinjam duit. Dia bukan tipe orang yang cari bantuan sosial dan sebagainya. Elisa dia kerja sungguh-sungguh. Dan pada momen tadi di masa-masa krisis, that's when the eyes of God, itu di mana mata Tuhan melihat, that's it. Ini nabi gua nih. Ini orang nggak kenal menyerah. Walaupun lagi krisis, walaupun lagi pandemi di mana-mana, dia tetap bergerak. Dia pakai 12 pasang lembu. Dia bukan orang yang gampang menyerah dengan keadaan. Saya nggak tahu hasilnya seperti apa, tapi Elisa ini nggak menyerah dengan keadaan. 2 pasang, 3 pasang, sampai 12 pasang, 24 lembu. Saya nggak tahu dia dapat dari mana, dia pinjam mungkin, punya orang tuanya, pokoknya dia usaha, harus bisa. Dan itu yang Tuhan lihat. Makanya kita nggak heran, setelah Elia, Tuhan memilih Elisa dan Tuhan mengurapi Elisa. Elisa nggak pernah ke sekolah Nabi, bos. Dia nggak pernah dimuridkan di sekolah Nabi, tapi dia punya ketetapan hati, dia tahu tanah ini tanah yang bagus, tapi lagi kering. Dia nggak mau menyerah. Kenapa yang terjadi? Kita lihat bagaimana Tuhan memakai Elisa. Elisa mendapat Abel Mehola. Elisa mendapat double portion. Karena dia tahu tanah aja bisa double portion. Makanya waktu Elia bilang, apa sih yang kamu mau Elisa? Kok ikut aku terus? Elisa bilang, I want your double portion. Karena dia tinggal di Abel Mehola. Dia tahu buah-buahan itu bisa double harvest. Dia tahu yang namanya sayur-sayuran itu bisa double harvestnya. Tahukah saudara, Tuhan bisa membuat double harvest dalam hidup saudara. Tuhan bisa buat saudara, mungkin saudara pikir, untunglah gua nggak sakit. Tuhan bisa cuma bikin saudara sehat. Tuhan bisa bikin Anda jadi fit, guys. Tuhan bisa bikin Anda kuat. Tuhan bisa bikin Anda maju dalam Tuhan. Tuhan bisa bikin usahamu berhasil dalam pekerjaanmu. Tuhan juga bisa bikin double kesuksesan dibanding orang lain. Why? Because Tuhan tahu tidak ada yang mustahil. Elisa tahu kalau tanah aja bisa menghasilkan double portion. Waktu Elia minta, lu mau apa? Dia bilang, I want double portion. Belum ada permintaan semacam itu di Alkitab. Abraham gak pernah minta double portion, guys. Musa gak pernah minta double portion. Tapi Elisa, he knew. Dia tinggal di daerah yang double portion. Dalam tumbuh-tumbuhannya, dalam perairannya. Di river bank of Jordan, saudara. Kenapa yang terjadi? Waktu dia minta itu, Elia sendiri kaget. Yang kamu minta tuh, gue gak ngerti, gue mustahil. Tapi kalau kamu bisa melihat
aku diangkat, Elia bilang, kamu akan dapat itu. Artinya permintaan itu cuma hanya Tuhan yang bisa. Mungkin Tuhan juga disuka, wow, ini orang gila banget, minta double portion. Gua harus lakukan. Saudara, God move as long with you. Kalau kita bilang, Tuhan move double, Tuhan bisa move double dengan kita. Kalau bilang, Tuhan move sedikit-sedikit aja Tuhan. Tuhan juga move-nya sedikit-sedikit dengan kita. Karena sesuai dengan iman kita, terjadi saudara. Alright guys, makanya jangan setengah-setengah dengan Tuhan. Do something. Oh, gue cuma orang kecil, gue cuma pekerja, keadaan lagi susah, gaji dipotong setengah. It's okay. No, it's not okay. Itu teman saya suka sama orang ini. Saya sebutin aja namanya ya. Saya panggil dia Otes. Namanya Moses Tetelepta. Dia kru musician. Jadi dia kru penyanyi terkenal, pemain bass terkenal. Jadi kalau dia cuma kru beres-beres barang dan sebagainya. Dia juga pelayanan. Waktu sebelum pandemi, sebelum lockdown, dia main-main ke kafe tempat saya. Dia belajar kopi. Dia bilang, aduh kapan nih bisa pengen punya kopi shop. Dia bilang begitu. Lalu saya bilang sama dia, sama Otes, ada terangga juga temannya meng-encourage dia. Mulai bro, jangan tanggung. Jangan tunggu punya ratusan juta baru buka usaha. Berapa yang kita punya, kita bisa buka. Otes ini, orang Ambon, Moses Tetelepta, dia beli mesin kopi yang rock presso gitu. Tahu kan rock presso gitu? Dia beli bukan beli baru bos, beli bekas. Dia beli bekas, saya nggak tahu dia beli di mana, katanya dari Bandung. Cuma sejutaan, sejuta lebih lah. Kemudian dia beli grinder, coffee grinder yang murahan juga. Saya bilang, ganti dong, nanti kalau rame gimana? Lalu dia beli, pokoknya barangnya sederhana semua. Pokoknya modalnya cuma beberapa, nggak banyak. Lalu dia buka, dia pinjam trotoar. Jadi kalau dia cuma buka hanya sore hari, dia pinjam trotoar orang, dia pakai trotoar itu, kalau pagi itu toko, malamnya trotoar kosong, dia pakai di situ. Cuma bermodal lampu-lampu kecil, bangku, trotoar, dia jualan kopi di situ, kopi dan roti bakar. Dan dia mulai ini waktu lagi keadaan mulai susah. Bukan waktu lagi Indonesia lagi, wah ekonomi lagi 7% peningkatan dan sebagainya. Bukan, no. Nggak ada mujizat di situ. Lalu kopi, dia mulai pesan kopi, dia pesan dari saya. Dia pesan kopi pertama cuma 2 kilo. Dia nawar, saya kasih dia 2 kilo. Minggu berikutnya 2 kilo. Minggu ketiga 2 kilo. Saya kurang ingat minggu ke-6 atau minggu ke-7. Bukan cuma 2 kilo. Udah naik jadi 4 kilo. Hari ini dia udah buka minggu ke-10 atau ke-12 saya nggak salah. Pokoknya antara 3 bulan sampai 4 bulan. Dia sudah pakai kopi setiap minggunya itu 6 kilo ke atas. Wow, cuma di trotoar. Dan hey guys, hari ini dia sewa ruko, dia sewa kafenya. Dia udah bukan cuma di trotoar lagi, dia bisa sewa. In the moment of lagi susah, momen lagi berat, justru di situ si Moses ini dia bisa double. Dan ini dia akan terus bilang, saya mau kembangkan kak. Saya bilang coba jual ini. Dia jual jadi semua. Artinya begini, when things go tough, guys, we go tougher. Jangan menyerah keadaan. Orang-orang yang punya mental seperti God love so much. Orang-orang yang punya mental tough seperti ini, Tuhan bilang, oke, I can move with them. Tuhan panggil Elisa, dan saudara tahu tentunya cerita Elisa, mujizat yang Elisa bikin itu enggak banget. Itu kalau bukan Tuhan enggak mungkin. Ada jenderal perang, namanya Naaman. Kita tahu ceritanya kan, apa yang terjadi? Dia sakit kusta. Dan apa yang terjadi? Elisa ketemu dia juga nggak mau. Dia bilang, mandi aja di sungai Yordan. Itu kan sungainya, itu kali, sungai kotor. Nggak mau. Tapi kusta seorang panglima perang bisa sembuh hanya gara-gara disuruh mandi doang oleh Elisa. Satu kali Elisa nih, dia bukan seperti Elia yang menyembunyikan diri, berdoa di gunung. Bukan. Elisa nih people person guys. Dia social life-nya luar biasa. Dia jalan-jalan. Setiap kali jalan dia makan-makan. Diundang oleh satu orang wanita, seorang perempuan. Makan-makan. Kemudian wanita ini bilang, aduh Pak Elisa udah malam nginep sini aja. Aduh nggak usah. Dia jalan-jalan terus. Akhirnya perempuan ini bikinin Elisa kamar di loteng.
dikasih tempat tidur, dan dikasih meja dan bangku. Jadi Elisa kalau pulang malam, lagi perjalanan, dia nginap di situ. Dan apa yang terjadi? Elisa ini nggak enak hati, dia pengen balas budi, guys. Kemudian dia bilang, ini ibu perlu apa ya? Ibu ini bilang begini, saya nggak perlu apa-apa, Pak Elisa. Suami saya udah tua, saya tinggal di sekeliling keluarga saya udah bahagia, I'm okay, no problem, thank you very much, save your money. Tapi Elisa bilang, enggak, mesti ada something. Lalu Elisa punya asisten namanya Gehasi, dia bilang, perempuan ini nggak punya anak, bos. Wow, terus Elisa bilang gini, yang perempuan ini, tahun depan kamu akan punya anak. Apa yang terjadi, guys? Tahun depan, the next year-nya, perempuan ini mengandung dan punya seorang anak. Udah punya anak beberapa tahun, anaknya lagi main di padang, nggak tahu gimana, kepalanya sakit, terus dia meninggal. Wow. Kemudian wanita ini bilang begini, kok Elisa tolong dong, kok kasih anak buat anaknya sekarang diambil. Aku kan nggak minta waktu itu. Guys, Elisa kirim Gehasi ke rumahnya, disuruh taruh tongkat di atas anaknya. Tapi perempuan ini persisten, enggak, Pak Elisa, kamu harus datang. Halo, please datang. Akhirnya apa yang terjadi? Elisa datang ke rumah ibu ini. Dan anak yang tadi Tuhan berikan tadi, Elisa tidur di atasnya. Kemudian anak ini, kita tahu ceritanya, anak ini bangkit dari kematian. Yang enggak, sebelum zaman Tuhan Yesus, guys, Elisa udah bangkitin orang mati loh, guys. Elisa udah nyembuhin orang kusta, guys. Ini belum zaman Tuhan Yesus loh. Saya nggak tahu doanya dia gimana, nggak pakai penyembahan mungkin kayak kita, kayak Kak Semi, mungkin Kak Semi bisa penyembahan, dalam nama Yesus, orang bangkit. Ini si Elisa nggak begitu loh. Cuma Elisa tahu, double portion. Satu kali ada pemberontakan terjadi. Kemudian pemberontakan ini ngepung rumahnya Elisa. Lalu hambanya Elisa bilang gini, waduh Tuhan, ini ada orang berkuda, beramai dengan tentara, mau menyerang kita. Apa yang terjadi? Elisa nggak bilang, cepat telepon 911 whatever it is, ya kan? Coba telepon Avenger atau telepon minta tolong. Enggak, Elisa bos. Dia bilang, dia bilang begini, yang menyertai kita lebih banyak yang menyertai mereka. Lalu ini yang Elisa lakukan, dia berdoa buat mata bujangnya dibukakan. Waktu mata bujangnya dibukakan, apa yang dilihatnya di sekitar mereka itu lebih banyak tentara, dan ini kereta perang berapi yang ada melindungi Elisa. Walaupun dia tinggal di desa kecil, tapi di situ ada tentara yang Tuhan luar biasa menjaga dia. Lalu apa yang Elisa bilang? Elisa bilang ini, serang! Enggak bro, Elisa nggak suruh nyerang, nggak suruh matiin mereka. Elisa malah apa? Datang ke pemberontak-pemberontak itu, lalu Elisa tuntun mereka sampai ke kota yang lain dekat situ. Sampai dituntun dekat situ, kemudian Elisa berdoa lagi, matanya dibukakan. Loh, kok kita ada di sini? Tadi kan kita nyerangnya di sana. Nah, nggak sampai di situ doang, guys. Elisa ngajak mereka makan. Dia nggak bunuh mereka, dia nggak marahin, dia nggak menghakimi, dia gayanya kasih karunia banget bro. Dia graceful banget. Dia ajak mereka ke tempat yang lain, dia ajak makan. Habis makan, Alkitab mengatakan Elisa jadi teman baik sama pemberontak-pemberontak tadi. Itu semua terjadi kenapa? Terjadi karena tadi Elisa ini bergerak dengan Tuhan. Dan pada waktu itu saudara, Israel itu diberkati banyak bukan karena rajanya, tapi karena Nabi Elisa ini. Tuhan nggak pernah berubah. Dia selalu mau kita punya hubungan dengan dia. Tuhan mau kita, tujuan Tuhan nggak pernah ganti loh. Dari dulu sampai sekarang tetap sama. Tuhan, He longs to united with us. Di Kejadian, dia mau bersama-sama dengan Adam dan Hawa di Eden. Dia mau bersama-sama dengan Henokh, makanya Henokh diangkat. Dia tidak ditemukan lagi, Alkitab bilang. Dia mau bersama-sama dengan Abraham. Tuhan rindu punya hubungan dengan manusia. Nah, waktu seorang punya hubungan dengan Tuhan, that's the moment God move dengan dia. Ini saatnya we run with horse. Tuhan dilambangkan seperti di dalam kitab Wahyu, Tuhan dilambangkan dengan kuda. Artinya apa? His horse, dia berlari dengan cepat. Asal kita bergantung pada horse tadi, kita naik horse tadi,
kita akan berlari dengan cepat. Artinya kita nggak punya tenaga bisa lari dengan cepat. Tapi kalau kita menaiki kuda tadi, kita bersatu dengan kuda tadi, kita menunggangi kuda tadi, kita bisa berjalan. Kita nggak punya kuasa. Elisa manusia biasa, guys. Dia sama seperti kita, tapi waktu dia dekat dengan Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan, united with God, apa yang terjadi? He run with horse. Di masa-masa seperti sekarang ini, God move in the 10,000 ways. Tuhan bisa bekerja di millions times ways. Artinya dengan cara yang aneh-aneh. Okay, our God always move. Dan dia juga mau kita move dengan dia. Dimanapun kita berada, siapapun keadaan kita, jangan pernah batasi Tuhan. He's God of the double portion. Dia Tuhan yang bisa membuat double, triple, lebih dari itu bahkan. Bahkan Tuhan tidak membatasi iman. Bahkan Elisa, seperti kita baca tadi, dia bisa banyak hal terjadi. From a single man, Tuhan bisa memberkati bangsa, Tuhan bisa mengalahkan perang, Tuhan bisa memberkati banyak orang. Gerombolan penjahat pun bisa artinya berhasil menjadi sahabat. Cuma gara-gara ada seorang bernama Elisa yang berjalan dengan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat momen ini di mana kami belajar firman-Mu. You are God that always move. Tuhan yang punya banyak ide. Tuhan yang bekerja di dalam setiap keadaan. Tuhan yang tidak pernah statis, yang tidak pernah begitu-begitu saja. Tuhan yang kreatif. Tuhan yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. El Shaddai. Kau berdoa buat jemaat di GBI Home. Pakai mereka. Dari Kak Semi, Kak Fani, Kak Ria, dan semua teman-temanku yang ada di GBI Home. Dalam masa-masa seperti ini, Engkau menyertai mereka. Engkau sertai mereka seperti Engkau menyertai Elisa. Bangkitkan kembali iman mereka untuk boleh terus maju bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu menyertai, anugerah-Mu berlimpah-limpah atas GBI Home. In Jesus' name, amen. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah Kids at Home Raising Little Disciples saat ini juga bisa disaksikan melalui Pijar TV, yaitu lewat streaming online www.pijartv.com maupun melalui Pay TV atau TV berbayar Transvision Channel 778 setiap hari Kamis dan Jumat pukul 3:30 sore. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat Home Church Jakarta dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan senantiasa, amin. Saya berharap semua berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan seluruh keluarga dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Saat ini waktunya kita akan kembali naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk kami kembali boleh beribadah pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami untuk bersekutu bersama, mendengarkan firman-Mu, memuji dan menyembah Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Kami percaya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman yang sudah ditaburkan itu juga akan kami hidupi dan menghasilkan buah pada waktunya. Terima kasih saat ini hamba berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, berkati jemaat Home Church Jakarta Tuhan, dimanapun mereka berada, keluarga demi keluarga, usaha demi usaha,
pekerjaan demi pekerjaan. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga yang melindungi seluruh keluarga Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau yang memelihara mereka dalam susah, dalam senang Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Berkati para orang tua dan anak-anak Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk minggu ini Tuhan. Saat mereka butuh untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Kami berdoa Tuhan, berkati mereka dengan hikmat-Mu dan tuntunan-Mu Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil berasal dari Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, terima kasih untuk sepanjang bulan ini kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang bulan ini kami boleh melihat mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan sepanjang bulan ini Tuhan, kami melihat kesempatan demi kesempatan Tuhan bukakan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut bulan yang baru bersama dengan Engkau. Kami percaya selalu ada mujizat, selalu ada breakthrough saat kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota kami tercinta, kota Jakarta. Terima kasih buat kota ini. Kami serahkan kota ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya gereja dipanggil untuk menjadi berkat buat kota ini. Tuhan, pakai kami gereja-Mu untuk memberkati kota ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan pakai setiap LCC yang ada. Setiap kami jemaat-Mu Tuhan di Home Church Jakarta untuk menjadi berkat untuk kota Jakarta dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah daerah kota Jakarta, mulai dari gubernur sampai seluruh jajaran pemerintahan daerah Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu, roh takut akan Tuhan ada atas mereka semuanya. Biar kebenaran demi kebenaran yang ditegakkan atas kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga bangsa kami Tuhan. Kami tahu Indonesia istimewa di hati-Mu. Dan kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah lepas dari bangsa ini. Engkau yang menolong bangsa kami melewati masa-masa sulit ini. Khususnya di masa menghadapi pandemi COVID ini. Tuhan berkati para pemimpin bangsa ini, berkati Presiden kami, Pak Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh menteri yang bekerja Tuhan, seluruh pemimpin-pemimpin militer maupun sipil Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan mereka hikmat, keberanian ilahi. Biar mereka berjalan di atas kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat-Mu, terobosan-terobosan baru dalam mereka menangani masalah demi masalah yang dihadapi bangsa ini Tuhan. Kami lepaskan berkat atas para pemimpin kami lepaskan berkat atas penduduk Indonesia, atas kota demi kota, desa demi desa. Diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua tim medis, tim keamanan Tuhan yang ada di garda depan untuk menangani pandemi COVID ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami siap untuk menerima berkat Tuhan, untuk menyambut bulan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Home Church, apa kabar? Saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan Tuhan. Saya berdoa dijauhkan dari sakit penyakit. Amin ya saudara. Dan saya juga berdoa seperti apa yang tadi Eto sudah share di tengah kita. Bahwa di masa-masa seperti ini kita, umat Tuhan di Home Church, tidak putus asa. Justru di masa-masa yang seperti ini kita sebagai umat Tuhan justru terus mengerjakan apa yang Tuhan sedang siapkan. Sehingga pada masanya kesempatan itu dibuka dan kita ada dalam pergerakannya Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk Eto yang sudah bagi pesan hati Tuhan untuk kita semua. Terima kasih ya. Kini saatnya kita selesai dengan ibadah kita. Mari kita selesai dengan rahmat dan berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus,
dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati.